Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan dosen pemampu Ibu Ayu Puspawirani STMT. Di sini kami kelompok 11 akan membawakan topik yang berjudul menerapkan manajemen risiko ketiga. Di sini anggota kelompok 11 yaitu ada saya sendiri Amber Dwi Arjanti dengan NIM akhir 08, ada Yurisa Dwi Andarani dengan NIM akhir 60, ada Elizabeth Margareta Silalahi dengan NIM akhir 80. Nah, untuk elemen yang pertama pada topik ini yaitu mempersiapkan manajemen risiko ketiga. Nah, untuk di elemen di sini dibagi menjadi dua subbab, yaitu yang pertama 1.1. Nah, 1.1 di sini yaitu faktor bahaya diidentifikasi sesuai dengan aktivitas kerja. Faktor bahaya diidentifikasi sesuai dengan aktivitas kerja artinya setiap potensi bahaya ditentukan berdasarkan jenis dan urutan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Setiap aktivitas kerja memiliki karakteristik dan risiko tersendiri, sehingga identifikasi dilakukan untuk mengetahui sumber bahaya yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut, seperti bahaya fisik, kimia, ergonomi, maupun lingkungan kerjanya. Tujuannya agar semua potensi bahaya dapat dikenali sejak awal untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Untuk subbab yang kedua, 1.2, yaitu metode penilaian risiko ditentukan sesuai dengan aktivitas kerja. Nah, untuk metode penilaian risiko ini ditentukan sesuai dengan aktivitas kerja, berarti proses penilaian tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil identifikasi bahaya dari setiap aktivitas kerja. Metode ini digunakan untuk menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya bahaya dan seberapa parah dampaknya terhadap pekerja. Dengan menyesuaikan metode penilaian pada aktivitas kerja, hasil analisis risiko menjadi lebih akurat dan dapat digunakan untuk menentukan langkah pengendalian yang tepat. Nah, untuk elemen mempersiapkan di sini itu berarti melakukan persiapan sistematis agar manajemen risiko bisa berjalan efektif. Nah, untuk contoh satu di sini itu identifikasi faktor bahaya. Nah, faktor bahaya itu atau biasa disebut dengan hazard adalah segala sumber potensial yang dapat menimbulkan kecelakaan, cedera, kerusakan kesehatan, atau kerugian. Identifikasi harus dilakukan sesuai aktivitas kerja, artinya setiap jenis pekerjaan, proses, alat, lingkungan kerja, bahan, dan interaksinya harus dicek untuk menemukan kemungkinan bahaya. Teknik identifikasi bisa berupa checklist, inspeksi lapangan, brainstorming, studi pengalaman, kecelakaan sebelumnya, observasi langsung worker, analisis tugas seperti job safety analysis, dan sebagainya. Identifikasi yang baik akan memetakan jenis bahaya, baik berupa fisik, kimia, biologis, ergonomis, psikososial, mekanis, listrik, dan lain-lain, serta lokasi atau area kerja mana yang paling beresiko. Nah, untuk 1.2 itu menentukan metode penilaian risiko. Setelah faktor bahaya tadi sebelumnya itu dikenali, kita perlu menentukan metode penilaian risiko yang sesuai dengan karakteristik aktivitas dan data yang tersedia, baik dengan kuantitatif, semi-kuantitatif, atau kualitatif. Contohnya yaitu matris probabilitas keparahan atau severity probability, metode skor atau skor method, metode ranking, metode analitik statistik bila data cukup, atau metode control banding. Nah, pemilihan metode harus dipertimbangkan kompleksitas pekerjaan, sumber daya, keahlian, dan kebutuhan akurasi. Metode yang tepat membantu dalam mengklasifikasikan tingkat risiko sehingga langkah pengendalian dapat prioritas dengan benar. Nah, untuk pertanyaan dari elemen yang pertama tadi, itu bagaimana sih proses identifikasi faktor bahaya dan penentuan metode penilaian risiko dapat disesuaikan dengan karakteristik aktivitas kerja di perusahaan manufaktur? Nah, untuk elemen yang kedua di sini yaitu melaksanakan manajemen risiko ketiga. Nah, untuk elemen yang kedua ini di sini dibagi menjadi 5 subbab. Ada 2.1 yaitu rekaman faktor bahaya dikelompokkan berdasarkan lokasi kerja, 2.2 risiko bahaya tempat kerja dinilai sesuai dengan metode penilaian risiko, 2.3 tingkat keparahan severity atau consequence dinilai berdasarkan dampak, 2.4 tingkat kemungkinan atau probability dinilai berdasarkan frekuensi pajanan, dan 2.5 tingkat risiko ditentukan berdasarkan keparahan dan kemungkinan. Nah, untuk subbab pertama 2.1 yaitu rekaman faktor bahaya dikelompokkan berdasarkan lokasi kerja.
Nah, rekaman faktor bahaya dikelompokkan berdasarkan lokasi kerja, itu artinya seluruh potensi bahaya yang ditemukan di tempat kerja harus dicatat dan disusun sesuai area di mana bahaya tersebut berada. Nah, pengelompokan ini penting agar proses identifikasi dan pengendalian risiko dapat dilakukan secara lebih terarah. Misalnya, di area produksi dapat ditemukan bahaya mesin berputar dan kebisingan, sementara di area gudang terdapat risiko tertimpa barang atau tergelincir, dan di laboratorium mungkin terdapat bahaya dari bahan kimia. Nah, dengan demikian, setiap lokasi memiliki daftar bahaya yang spesifik untuk memudahkan tindakan pencegahan dan pengawasan. Untuk 2.2 yaitu risiko bahaya tempat kerja dinilai sesuai dengan metode penilaian risiko. Risiko bahaya tempat kerja kemudian dinilai menggunakan metode penilaian risiko yang sesuai seperti hierarki atau matriks risiko. Nah, penilaian ini itu bertujuan untuk menentukan tingkat bahaya dari setiap potensi risiko yang telah diidentifikasi dengan mempertimbangkan dampak serta kemungkinan terjadinya. Melalui metode tersebut, dapat diketahui risiko mana nih yang perlu segera dikendalikan dan mana yang cukup dipantau secara rutin. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth. Oke, selanjutnya di sini lanjut ke subbab 2.3 di mana ada tingkat keparahan, severity, dan juga konsekuensi yang dinilai berdasarkan dampaknya. Nah, di sini tingkat keparahan severity dinilai berdasarkan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bahaya. Dampak ini bisa berupa luka ringan, cedera serius, cacat permanen, hingga kematian. Semakin besar dampaknya terhadap keselamatan pekerja atau kerusakan fasilitas, maka semakin tinggi juga nilai keparahannya. Nah, untuk selanjutnya 2.4 itu ada tingkat kemungkinan probability dinilai berdasarkan frekuensi pajanan. Nah, untuk tingkat kemungkinan probability dinilai berdasarkan seberapa sering seseorang terpapar bahaya tersebut. Jika paparan terjadi setiap hari, tingkat kemungkinannya tinggi. Jika hanya kadang-kadang, maka nilainya sedang. Dan jika sangat jarang, nilainya rendah. Penilaian ini dapat membantu memahami peluang terjadinya kecelakaan kerja. Nah, untuk selanjutnya itu ada 2.5, yaitu tingkat resiko ditentukan berdasarkan keparahan dan juga kemungkinan. Tingkat resiko ditentukan dari hasil penggabungan antara nilai keparahan dan kemungkinan. Kedua faktor tersebut biasanya dimasukkan ke dalam matriks resiko untuk menentukan apakah tingkat resikonya rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Penentuan tingkat resiko ini berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan prioritas tingkatan pengendalian agar keselamatan dan kesehatan kerja dapat terjaga dengan baik. Nah, untuk bagian 2 ini terdapat pertanyaan 2, yaitu bagaimana sih cara menentukan tingkat keparahan, kemungkinan, dan tingkat resiko pada setiap lokasi kerja agar hasil penilaian resiko lebih akurat. Oke, di sini lanjut kita ke subbab 3, yaitu mengendalikan resiko dan bahaya. Di sini ada 3.1, yaitu pengendalian resiko K3 yang ditentukan berdasarkan skala prioritas tingkat resiko. Yang kedua itu ada 3.2, residual risk yang dilakukan penilaian kembali dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah ditetapkan. Dan yang 3.3 yaitu metode penilaian resiko yang ditentukan sesuai dengan aktivitas kerja. Nah, di sini ada mengendalikan resiko bahaya. 3.1 yaitu pengendalian resiko K3 yang ditentukan berdasarkan skala prioritas tingkat risiko. Nah, pengendalian resiko K3 ditentukan berdasarkan skala prioritas tingkat risiko. Artinya, langkah-langkah pengendalian dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya tingkat risiko yang telah diidentifikasi. Semakin tinggi tingkat risikonya, maka semakin besar pula prioritas untuk segera dilakukannya pengendalian. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya di sini adalah untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja atau dampak negatif yang mungkin timbul. Dalam penerapannya, resiko ini dengan kategori sangat tinggi harus segera dihilangkan atau dikendalikan secara maksimal. Sedangkan resiko yang rendah dapat dikelola melalui pengawasan dan evaluasi berkala. Nah, selanjutnya di sini ada mengendalikan resiko bahaya. 3.2 yaitu ada residual risk yang dilakukan penilaian kembali dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah diterapkan. Nah, residual risk atau resiko sisa, dia merupakan tingkat resiko yang masih ada setelah tindakan pengendalian diterapkan. Nah, penilaian kembali terhadap residual risk dilakukan untuk memastikan bahwa langkah pengendalian yang telah diambil benar-benar efektif dan mampu menurunkan tingkat resiko ke atas yang dapat diterima. Jika ternyata resiko sisa masih tergolong tinggi, maka perlu dilakukan pengendalian, tambahan, atau perbaikan strategis agar kondisi kerja menjadi lebih aman.
Nah, dengan demikian, proses ini tuh memastikan bahwa pengendalian risiko berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada penerapan awal. Nah, selanjutnya untuk 3.3 akan dijelaskan oleh Yurisa. Baik, selanjutnya adalah poin 3.3 tentang metode penilaian risiko ditentukan sesuai dengan aktivitas kerja. Metode penilaian risiko ditentukan sesuai dengan jenis dan karakteristik aktivitas kerja yang dilakukan. Setiap aktivitas memiliki potensi bahaya yang berbeda, sehingga metode penilaian yang digunakan harus relevan dan mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, aktivitas di area produksi mungkin lebih cocok menggunakan metode hierarki. Sementara pekerjaan teknis atau perawatan alat berat bisa menggunakan metode Job Safety Analysis atau GSA. Pemilihan metode yang tepat membantu menghasilkan penilaian risiko yang akurat, sehingga pengendalian dapat dirancang sesuai kebutuhan dan efektivitasnya dapat terukur dengan baik. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana penerapan pengendalian risiko berdasarkan skala prioritas dapat menurunkan tingkat residual risk di lingkungan kerja? Selanjutnya, melaporkan manajemen risiko K3. Itu ada 3 poin, yaitu 4.1, hasil manajemen risiko K3 disusun sesuai format yang berlaku. Poin 4.2, hasil manajemen risiko K3 dilaporkan kepada pihak terkait. Poin 4.3, laporan hasil manajemen risiko K3 didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Poin 4.1, hasil manajemen risiko K3 disusun sesuai format yang berlaku. Hasil manajemen risiko K3 disusun sesuai format yang berlaku berarti seluruh hasil diidentifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko disajikan menggunakan format atau template resmi yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga terkait. Format ini biasanya mencakup informasi penting seperti sumber daya, tingkat risiko, tindakan pengendalian, serta penanggung jawabnya. Tujuannya agar laporan manajemen risiko mudah dipahami, seragam, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi maupun audit K3 di kemudian hari. Poin 4.2, hasil manajemen risiko K3 dilaporkan kepada pihak terkait. Selanjutnya, hasil manajemen risiko K3 harus dilaporkan kepada pihak terkait seperti manajemen perusahaan, tim K3, supervisor, atau departemen yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja. Pelaporan ini penting agar setiap pihak yang berkaitan mengetahui kondisi aktual di lapangan dan dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan. Dengan adanya pelaporan yang jelas dan tepat sasaran, koordinasi antar bagian menjadi lebih efektif dalam menindaklanjut hasil evaluasi risiko. 4.3, laporan hasil manajemen risiko K3 didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Terakhir, laporan hasil manajemen risiko K3 wajib didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dokumentasi ini berfungsi sebagai hasil arsip resmi yang dapat digunakan untuk keperluan audit, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, penyimpangan dokumen sesuai prosedur memastikan data tetap terjaga, mudah diakses kembali, dan dapat dijadikan bukti bahwa perusahaan telah menjalankan manajemen risiko K3 secara sistematis dan sesuai standar keselamatan kerja yang berlaku. Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat, mengapa pelaporan dan dokumentasi hasil manajemen risiko K3 penting untuk efektivitas pengawasan dan audit keselamatan kerja? Baik, di sini ada referensi yang kita gunakan. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 11 tentang manajemen risiko K3. Nah, sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.